Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, bersama saya kita akan belajar seputar materi biologi. Yuk kita simak. Kali ini kita akan belajar tentang katabolisme, khususnya dalam tahapan glikolisis. Katabolisme adalah proses memecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan diubah menjadi energi. Sebelum kalian belajar lebih jauh tentang katabolisme, saya mengingatkan kembali materi yang sudah kalian pelajari di kelas 11, yaitu sistem pencernaan. Apabila di dalam makanan kalian terdapat karbohidrat, maka oleh enzim yang ada dalam sistem pencernaan akan dipecah menjadi glukosa. Jika ada protein, maka oleh enzim akan dipecah menjadi asam amino. Jika ada lipid, maka oleh enzim akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Glukosa, asam amino, asam lemak dan gliserol yang merupakan hasil pemecahan enzim dari sistem pencernaan ini selanjutnya akan diubah menjadi bentuk energi. Inilah yang dinamakan sebagai katabolisme. Selanjutnya, energi tersebut digunakan oleh kalian untuk melakukan aktivitas. Apa yang dibutuhkan agar katabolisme ini bisa berjalan dan dapat menghasilkan energi yang tinggi? Tentunya harus ada makanan hasil pencernaan, kemudian oksigen hasil pernafasan, serta enzim yang ada di dalam tubuh kalian. Katabolisme ini terdiri dari 3 jenis, yaitu tergantung pada makanan yang kalian makan, dan makanan tersebut berfungsi sebagai sumber energi, sehingga ada katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, untuk materi di kelas 12 tingkat SMA ini mempelajari tentang katabolisme karbohidrat. Ini adalah persamaan reaksi dari katabolisme karbohidrat, di mana ada glukosa, yaitu C6H12O6, oksigen yang nantinya akan menghasilkan CO2, H2O, dan energi berupa ATP. Katabolisme ini bisa dilakukan secara aerob melalui tahapan glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Bisa juga secara anaerob. Contohnya adalah fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat. Tahapan katabolisme, khususnya dalam respirasi aerob ini, terdiri dari glikolisis, yaitu tahapan pertama metabolisme glukosa oleh sel, di mana terjadi tahapan reaksi yang mengubah glukosa menjadi produk akhir pirufat. Tahapan yang kedua adalah siklus Krebs, adalah sederetan jenjang reaksi metabolisme pernafasan seluler yang dibantu oleh enzim dan terjadi setelah proses glikolisis. Yang ketiga adalah transport elektron, merupakan proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis. Glikolisis merupakan tahapan pertama dari respirasi aerob. Ini terjadi di dalam sitoplasma. Tahapan ini ada 3 reaksi. Yang pertama adalah reaksi investasi energi, yang kedua adalah pemecahan gula dari C6 menjadi C3, dan reaksi yang menghasilkan energi. Reaksi investasi energi terdiri dari 3 tahapan. Reaksi pemecahan gula dari C6 menjadi C3 terdiri dari 2 tahapan, dan reaksi menghasilkan energi terdiri dari 5 tahapan. Kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah tahap investasi energi. Nah, ini adalah reaksi yang pertama. Reaksi pertama ini merupakan reaksi fosforilasi, di mana enzim heksokinase akan mentransfer fosfat dari pemecahan ATP menjadi ATP ke dalam glukosa, sehingga terbentuklah glukosa 6-fosfat. Reaksi kedua merupakan reaksi isomerisasi,
di mana enzim fosfoglukoisomerase ini akan mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat ini merupakan isomer, artinya memiliki rumus kimia yang sama tetapi rumus struktur yang berbeda. Reaksi yang ketiga itu adalah reaksi fosforilasi, di mana enzim fosfofruktokinase ini akan mentransfer fosfat dari pemecahan ATP menjadi ADP ke dalam fruktosa 6-fosfat, sehingga terbentuklah fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pemecahan gula dari C6 menjadi 2 molekul C3. Nah, inilah reaksinya, yaitu yang pertama adalah dinamakan sebagai reaksi destabilisasi, di mana enzim aldolase ini akan membantu proses pemecahan fruktosa 1,6 difosfat yang merupakan C6 menjadi 2 C3, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat ini merupakan isomer. Selanjutnya ada reaksi interkonversi, di mana enzim triose isomerase fosfat akan mengkonversi molekul dihidroksiaseton fosfat ini menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Yang berikutnya adalah tahap reaksi menghasilkan energi yang terdiri dari yang pertama adalah reaksi dehidrogenase, di mana enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase ini yang pertama adalah akan mentransfer ion H+ dari gliseraldehid 3-fosfat ke dalam NAD, sehingga terbentuklah NADH. Yang kedua akan mentransfer fosfat anorganik dari sitosul ke dalam gliseraldehid 3-fosfat, sehingga terbentuklah 1,3 bifosfoglycerat. Berikutnya adalah reaksi fosforilasi tingkat substrat, di mana enzim fosfoglycerogenase ini akan mentransfer fosfat dari 1,3 bifosfoglycerat ke dalam ADP, sehingga terbentuklah ATP. Hasil proses itu menghasilkan 3 fosfoglycerat. Berikutnya adalah reaksi mutase, di mana enzim fosfoglycerogenase ini akan merelokasi fosfat dari ikatan 3 ke ikatan 2, sehingga terbentuklah 2 fosfoglycerat. Yang berikutnya adalah reaksi liase, di mana enzim enolase ini akan menghilangkan molekul air dari 2 fosfoglycerat, sehingga terbentuklah fosfoenol pirufat. Reaksi yang berikutnya adalah reaksi fosforilasi tingkat substrat, di mana enzim piruvatekinase ini akan mentransfer fosfat dari fosfoenol pirufat ke dalam ADP, sehingga terbentuklah ATP. Hasilnya akan menghasilkan asam pirufat. Dan reaksi ini merupakan reaksi terakhir dari tahapan glikolisis. Nah, hasil glikolisis yaitu dari 1 molekul glukosa yang memerlukan 2 ATP akan menghasilkan 2 NADH dan 4 ATP pada reaksi terakhir. Nah,
apabila kita lihat seperti ini, maka karena sudah dipakai di awal, maka 4 ATP yang berada di akhir reaksi ini akan dikurangi dengan jumlah ATP yang telah terpakai, sehingga hasil glikolisis ini dari 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Inilah penjelasan tentang tahapan glikolisis. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Kita akan ketemu pada tahapan berikutnya dari respirasi aerob, yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.